Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Maulana Hafiz dengan NIM 1123111008. Jadi kali ini saya akan membuat video untuk tugas manajemen keuangan lanjutan yang berdurasi minimal 10 menit. Dan untuk materinya itu saya terkait dengan valuasi saham, yaitu menentukan harga wajar saham melalui discounted cash flow atau DCF, yang mana untuk tujuan dari penjelasan materi saya adalah untuk menilai apakah harga saham termurah atau termahal. Dan untuk penjelasannya, yang pertama mengenai konsep dasar, mengapa kita perlu mengetahui harga wajar saham, dan juga kenapa uang di masa depan tuh bernilai berbeda dengan uang di masa sekarang. Kemudian mengenai rumus utama, penjelasan tiga istilah sederhana, yaitu tabungan bersih, perusahaan atau FCS, kemudian bunga atau potongan, discount rate, dan yang terakhir nilai usaha permanen, terminal value. Dan yang ketiga merupakan contoh perhitungan. Yang terakhir kesimpulan, yaitu apakah saham ini layak untuk dibeli atau tidak, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang pertama, yaitu inti dari materi DCF di dalam bahasa sehari-hari untuk lebih dimengerti oleh halayak ramai. Yang pertama adalah prinsip dasar DCF, yaitu discounted cash flow. Simulasinya, contohnya untuk prinsip dasar dari DCF ini yaitu uang 1 juta yang kita pegang pada saat ini itu nilainya lebih berharga dibanding uang 1 juta yang kita terima mungkin 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun lagi. Mengapa hal itu terjadi? Karena uang 1 juta yang kita pegang hari ini berbeda dengan uang yang 1 juta untuk 3 tahun ke depan. Itu nilainya berbeda karena adanya inflasi dan juga bunga. Oke teman-teman, jadi uang yang kita pegang saat ini dan 3 tahun ke depan itu pasti nilainya berbeda. Mengapa? Karena uang tersebut terkena inflasi dan juga bunga. Jadi untuk kesimpulannya adalah metode DCF atau discounted cash flow ini bekerja dengan cara yang pertama menghitung semua perkiraan keuntungan bersih perusahaan di masa depan. Yang kedua, lalu ditarik nilainya ke harga masa sekarang. Jadi untuk percontohannya, perhitungan gampangnya, perhitungan simpelnya yang saya bilang tadi, uang 1 juta sekarang itu lebih berharga dibanding uang 1 juta di 3 tahun ke depan karena terkena inflasi dan juga bunga. Kemudian komponen penting, ada beberapa komponen penting, ada 3. Yang pertama adalah free cash flow atau FCF, yang kedua discount rate atau WACC, kemudian yang terakhir terminal value atau TF. Nah, untuk free cash flow atau FCF di sini itu uang kas bersih yang benar-benar tersisa di kantong perusahaan setelah dipakai untuk operasional dan beli aset atau mesin baru. Jadi simpelnya, free cash flow itu uang kas perusahaan yang benar-benar sisa dari pengurangan operasional, pengurangan beli aset atau mesin baru. Jadi free cash flow adalah uang sehabis dibelikan
mesin atau alat atau untuk operasional, simpelnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, discount rate atau SCC. Nah, untuk discount rate di sini itu persentase potongan, mirip dengan tingkat bunga bank yang digunakan untuk membawa uang masa depan ke nilai saat ini. Misalnya 10%. Kayak gitu. Terus yang ketiga, terminal value atau TF. Nilai perkiraan total perusahaan setelah tahun ketiga hingga seterusnya karena perusahaan dianggap terus berjalan. Nah, untuk contoh perhitungan sederhananya adalah saham Telkomsel atau TLKM. Nah, untuk data awal perumpamaan untuk kas bersih saham Telkom, untuk kas bersih atau FCS-nya tahun ini adalah 25 triliun. Kemudian untuk pertumbuhan kas di setiap tahunnya itu 6%. Lalu untuk potongan nilai diskonnya atau discount rate itu 10%. Jumlah saham yang beredar itu 99 miliar lembar. Nah, untuk harga sahamnya saat ini adalah 3.200 per lembar. Setelah kita mengetahui data awal perumpamaannya, kita lanjut masuk ke tahap langkah-langkah untuk perhitungan agar kita dapat mengetahui apakah harga saham Telkom untuk saat ini layak dibeli, harganya murah atau tidak karena harganya mahal. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk langkah perhitungan simpelnya, yang pertama adalah kita menghitung uang kas untuk 3 tahun ke depan dan juga menghitung nilainya sekarang. Untuk tahun pertama, tahun 2026, uang kasnya itu yang tadinya 26,5 triliun nilai saat ini untuk tahun pertama 2026 itu uang kas yang tadinya 26,5 triliun menjadi nilai sekarang yaitu 24,09 triliun. Pada tahun 2027 uang kas meningkat menjadi 28,1 triliun dan menurun untuk nilai yang sekarang menjadi 23,22 triliun. Lalu untuk tahun yang ketiga 2028 uang kas meningkat menjadi 29,8 triliun, namun nilai sekarang itu lebih menurun menjadi 22,37 triliun. Jadi untuk kesimpulannya, untuk total nilai sekarang selama kurun waktu 3 tahun ialah 69,68 triliun. Lanjut, langkah yang kedua, hitung nilai perusahaan setelah tahun ketiga atau terminal value. Untuk total nilai masa depan jangka panjangnya itu 438,14 triliun. Jadi jika ditarik ke nilai yang sekarang itu menjadi 329,17 triliun. Lanjut. Yang ketiga, kita menghitung harga wajar per lembar saham. Yang pertama, untuk menghitung harga wajar per lembar saham itu kita menentukan total nilai perusahaan. Yang tadi terminal value 398 untuk total nilai perusahaannya itu adalah 69,68 triliun ditambah dengan 329,17 triliun sehingga mendapatkan hasil untuk total nilai perusahaan sebesar 398,85 triliun. 69,68 triliun itu didapat dari total nilai sekarang di 3 tahun ke depan. Dan untuk 329,17 triliun didapat dari terminal value. Sehingga mendapatkan harga wajar per lembar saham yaitu 398,85 triliun hasil pertambahan dari
total nilai sekarang ditambah dengan terminal value sebesar 398,85 triliun dibagi dengan 99 miliar lembar saham, sehingga harga wajar per lembar sahamnya sebesar 4.028 per lembar. Jadi untuk keputusan investasinya bagaimana? Untuk keputusan investasinya itu untuk ukuran wajar, untuk harga wajarnya di CF-nya itu angkanya 4.028 rupiah, yang mana artinya memiliki arti harga asli yang pantas untuk saham ini. Kemudian untuk harga saat ini itu 3.200, harga yang dijual di toko atau bursa saham sekarang. Jadi untuk status valuasinya itu harga pasar lebih murah 20,5% dari harga pantasnya. Sehingga untuk keputusan investasinya itu adalah beli, karena sangat bagus, berpotensi naik ke harga 4.028 rupiah. Mungkin cukup sekian penjelasan materi saya mengenai menentukan harga wajar saham melalui discounted cash flow. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.